Vivo Indonesia akhirnya resmi mengeluarkan seri Vivo V terbaru yang dinamakan Vivo V27 series. Salah satunya yang cukup menarik perhatian adalah Vivo V25 5G lantaran punya price to performance ratio yang tinggi, desain bodi cakep yang unik, hingga kualitas kamera yang menakjubkan. Vivo V27 5G bahkan memiliki stabilisasi OIS dan AIS yang membuatnya cocok dijadikan sarana kreasi konten. Ponsel ini juga sanggup tawarkan dukungan 4K recording di kamera depannya. Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan Vivo V27 5G yang sudah tim Gadget Me rangkum. Performa dari Vivo V27 ini sangat layak diandalkan karena menggunakan salah satu SoC terbaik di kelas mid-range, yakni MediaTek Dimensity 7200. Chipset ini dirancang untuk memberikan fitur-fitur flagship ke kelas harga menengah, seperti sejumlah SoC flagship. Dimensity 7200 juga dibangun pada teknologi fabrikasi 4 nanometer sehingga memberikan efisiensi daya tingkat tinggi. Dimensity 7200 menggunakan set instruktur arsitektur ARM V9A dengan cakupan 8 inti prosesor. Antara lain 2 unit High Performance Cortex A7152,8 GHz serta 6 unit hemat daya Cortex A5102 GHz. Sementara pada kartu pengolah grafisnya menggunakan Mali G610 MC4. RAM yang dipasangkan pada ponsel ini adalah LPDDR5 dengan opsi RAM 8GB dan 12GB dibandingkan dengan penyimpanan internal UFS 3.1 256GB. Situs resmi Vivo menyebutkan bahwa Vivo V27 5G ini mendapatkan skor Antutu di angka 600 ribuan poin. Ini artinya ponsel punya performa yang setara atau bahkan lebih baik dari flagship keluaran tahun-tahun sebelumnya. Vivo V27 dikemas dengan konfigurasi triple kamera yang punya kemampuan fotografi menakjubkan. Sebagai kamera utamanya tersemat sensor Sony IMX766V dengan ukuran sensor 1/16 inci serta resolusi 50 megapiksel. Tersedia juga fitur PDAF dan stabilisasi OIS pada kamera utama tersebut. Sementara pada kamera kedua dan ketiga merupakan kamera 8 megapiksel ultrawide dengan FOV atau Field of View seluas 120 derajat serta kamera 2 megapiksel makro dengan bukaan f2.4. Pada kemampuan recording, baik kamera depan maupun belakang pada ponsel ini mampu merekam hingga resolusi 4K di 60 fps. Ini membuatnya bak surga duniawi bagi penggiat kreasi konten pada tingkatan manapun. Sudah tersedia pula stabilisasi AIS dan OIS Hybriding Imaging Stabilization pada bagian kamera depan dan belakang. Artinya, melakukan perekaman stabil panning dan berjalan pun tak akan membuat hasilnya terasa goyang. Vivo V27 5G merupakan smartphone yang mementingkan urusan bodi. Desainnya sekilas terlihat biasa saja alias minimalis, tapi sebenarnya punya mekanisme unik yang benar-benar membuatnya berbeda. Ponsel ini memiliki desain bodi belakang dengan sudut melengkung. Yang semakin membuat bodi terlihat istimewa adalah keberadaan teknologi color shift yang dapat mengubah tampilan warnanya. Misalnya ketika menggunakan warna Magic Blue, warna bodi dapat berubah dari yang nuansa soft menjadi warna biru yang lebih gelap, tergantung dari angle dan terpaan sinar. Entah mengapa, Vivo memutuskan untuk menaruh punch hole di tengah atas layar kali ini. Ini dapat berlaku sebagai distraksi pengguna saat menonton atau bermain game secara kompetitif. Namun terlepas dari itu, tampilan layar Vivo V27 memang tergolong kaya fitur dan memukau untuk kelas harga menengah. Panel yang digunakan tentu sudah bukan lagi IPS LCD, melainkan AMOLED. Ini memberikan tingkat kecerahan yang lebih tinggi dibandingin dengan reproduksi warna yang lebih menyala. Ukuran layar Vivo V27 berada di angka 6,78 inci Full HD+, menampilkan konten dan antarmuka pada aspek rasio 29 serta memiliki kerapatan piksel 388 piksel per inci. Tak lupa, tersedia juga sertifikasi HDR10+ untuk dapat memberikan kualitas visual konten dengan rentang dinamis yang lebih matang. Sebenarnya,
Dimensity 7200 yang mengotaki ponsel ini sudah mendukung protokol jaringan Wi-Fi 6E. Tapi tentu kembali lagi pada keputusan vendor untuk menghadirkannya atau tidak pada ponsel yang sedang mereka rilis. Kebetulan, Vivo V27 ini protokol yang dihadirkan adalah Wi-Fi 5 dual band. Tapi tak apa, kebanyakan HP di harga ini memang belum mendukung Wi-Fi 6. Lagi pula, Wi-Fi 5 sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan jaringan internet stabil dan cepat. Jika memang ingin rasakan ping rendah serta kecepatan streaming video 4K yang fantastis, Anda bisa menggunakan jaringan seluler 5G di ponsel ini. Vivo V27 5G juga disertai dengan konektivitas NFC yang berfungsi untuk mengisi saldo e-money atau e-tol. Lebih lanjut, terdapat juga versi Bluetooth 5.3 yang berisikan antarmuka A3DP dan LA, bertujuan agar hubungan antar dua perangkat bisa berjalan lebih seamless dan tanpa delay. Juga sekaligus menekan konsumsi daya yang berlebih dan memberikan jarak pendeteksian 2 kali lebih luas dibanding Bluetooth 4. Vivo V27 5G memiliki kapasitas baterai yang sama dengan Vivo V27 Pro yakni 4600 mAh. Adapun dengan kemampuan pengisian dayanya, kedua ponsel sama-sama menggunakan daya 66 watt. Ketahanan baterai Vivo V27 bisa membuatnya tetap menyala hingga seharian penuh sekalipun pada kapasitas di bawah 5000 mAh. Hal ini didukung oleh fitur penghemat daya berbasiskan AI yang dimiliki smartphone, mampu menangani penanganan alokasi daya agar tak terlalu banyak memakan baterai. Yang sangat disayangkan dari ponsel ini adalah belum mengantongi sertifikasi IP rating yang dapat meningkatkan kemungkinan ponsel tak rusak meski sudah terjatuh pada kedalaman air. Dengan bandrol harga mid-range biasanya sudah disertai dengan setidaknya IP54 supaya tetap kuat saat terkena tetesan air hujan dari segala arah. Bahkan smartphone mid-range besutan Samsung di Galaxy A series juga sudah dihadirkan IP67. Hanya terdapat satu speaker saja pada Vivo V27, yakni terletak di bawah bodi ponsel. Menyediakan stereo speaker pada semua smartphone memiliki beberapa keunggulan. Contohnya, seperti masih dapat keluarkan suara yang lantang saat tangan sebelah tak sengaja menutup satu speaker. Lalu, keberadaan speaker stereo juga dapat memberikan kesan seimbang dan spesial saat menonton film kesukaan atau bermain game secara imersif. Beberapa keuntungan dari menggunakan memori eksternal adalah proses penyimpanan data yang mudah dan cepat. Alih-alih harus menarik file multimedia di cloud yang butuh jaringan internet cepat dan memakan kuota data internet, lebih baik disimpan di memori eksternal. Vivo V27 5G sayangnya tak dilengkapi dengan slot memori eksternal sama sekali. Bahkan untuk menyajikan secara hibrida pun tak ada. Alhasil, Anda hanya disuguhkan dengan penyimpanan internal yang lama-lama juga akan cepat habis kalau digabung dengan file-file seperti gambar, video, maupun lagu. Bukan itu saja, melainkan 3,5 mm jack audio juga absen. Sempat disinggung sebelumnya kalau Vivo V27 5G tak dibekali dengan speaker stereo. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomendasi terbaik dari Gadget Me.